Ya, dilanjutkan kelompok 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, selesai. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu lihat di partisipan ada 21 partisipan, berarti hadir semua ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua atau ada yang sakit? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa tangan, kaki, dan kepala ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan fungsinya sebagaimana mestinya. Kemudian dia dapat bergerak. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kira-kira tahu nggak? Ibu mau jawab, Bu. Oke, silahkan Anda. Kenapa tadi tubuh kita bergerak sesuai fungsinya ya, Bu? Iya. Kenapa? Ya, karena yang pertama sudah jelas sudah diatur sedemikian rupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di tubuh kita ini ada apa ya, jaringan-jaringan tertentu, terus juga dipengaruhi sama hormon, terus juga yang paling penting itu karena di dalam tubuh kita ini ada ada sel ya, Bu. Yang karena kalau nggak ada sel itu dalam tubuh kita, sel itu punya apa ya, punya organel-organel tertentu yang punya fungsi masing-masing. Jadi dalam tubuh kita, jadi organ-organ pada tubuh kita ini dapat bekerja dengan aktif, Bu, karena ada sel itu. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Nanda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Yang lain? Ibu, boleh izin masuk? Boleh, silahkan. Kalau sepengetahuan saya karena adanya ini, Bu, tulang rangka dan bantuan dari otot. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, Ibu luruskan ya. Betul yang dikatakan oleh Nanda, tapi yang dikatakan oleh Adis juga tidak salah juga karena kita dapat bergerak juga dari bantuan otot ya. Tetapi pada konteksnya di sini tubuh kita ini terdapat dari beberapa organ yang dimana organ-organ tersebut terdapat sel. Nah, sel ini terdiri dari beberapa organel yang dimana di dalamnya berfungsi sebagai penggerak-penggerak. Kan sel ini sebagai unit fungsional dari makhluk hidup seperti itu. Nah, kenapa sih Ibu menjelaskan seperti ini supaya kita tahu nih apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya adalah supaya kita tahu apa saja komponen kimiawi penyusun sel, kemudian supaya kita mengetahui fungsi-fungsi organel sel yang terdapat pada makhluk hidup. Selain itu, kita juga dapat menjaga sel-sel yang ada dalam tubuh kita agar tidak rusak. Karena kalau misalnya sel yang ada dalam tubuh kita rusak, berarti metabolisme kita otomatis terganggu, ya kan? Nah,
Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pada kali ini adalah untuk melalui menganalisis komponen-komponen penyusun sel dengan tepat. Kemudian dapat menganalisis struktur dan bagian-bagian sel yang tepat dengan merancang model replika sel hewan dan sel tumbuhan. Selain itu, kita juga dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja sih perbedaan di antara keduanya nih? Nah, seperti itu. Oke, kita masuk pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi komponen kimiawi penyusun sel. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu nih sebelum Ibu menjelaskan materi. Ibu akan bertanya, ada 2 soal, 2 pertanyaan. Nanti 2 pertanyaan ini kalian catat, boleh kalian cari, kalian searching, atau cari di buku, boleh di mana saja. Nah, nanti Ibu akan tanya lagi, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari jawabannya. Ibu akan tanya lagi jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Yang aktif akan ada nilai tambahan dari Ibu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Boleh disediakan pulpen dan bukunya ya. Pertanyaan pertama. Apa saja komponen kimiawi yang menyusun sel? Sudah? Yang kedua, bagaimana proses penyusun kimiawi pada sel? Sudah? Sudah, oke. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari jawabannya ya. Silahkan, dari sekarang. Oke, sudah 2 menit. Siapa yang ingin menjawab dari pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Pertanyaan 1, Bu. Halo? Suaranya terdengar nggak, Bu? Iya, terdengar. Ya, untuk pertanyaan yang 1 itu ada 2 komponen nih, Bu. Yang pertama ada senyawa organik dan senyawa anorganik, Bu. Kalau senyawa organik itu meliputi karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Kalau yang anorganik itu ada air dan mineral. Betul. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan dari pertanyaan yang pertama? Izin menambahkan, Bu, dari pernyataan Dina. Ya, silahkan Indah. Tentang fungsi dari komponen penyusun sel pada senyawa organik, yaitu yang tadi disebutin Dina, pertama ada karbohidrat, yaitu komponen yang penting bagi sel karena berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua ada lipid, komponen penyusun yang berfungsi menyimpan cadangan energi dan membentuk struktur dukungan yang untuk membran sel serta melakukan peran dalam proses signaling. Yang ketiga ada protein, yaitu komponen yang berfungsi sebagai penyokong sel, sebagai penyalur atau pengangkut suatu molekul melintas membran, contohnya pada protein integral sebagai protein fungsional dalam sel dan juga membantu pergerakan sel. Yang terakhir ada asam nukleat, berfungsi sebagai menyimpan dan mentransfer informasi genetik di dalam sel
inilah sebagai tempat terjadinya proses tersebut. Ya, betul. Terima kasih Indah atas penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ahmad. Ya kan tadi komponen penyusun kimiawi sel itu senyawa anorganik, ada air sama mineral. Kalau air itu merupakan komponen utama bagi sel karena air berperan sebagai katalisator dalam proses biologis di dalam. Menjadi homeostatis sel, yaitu menjaga cairan yang ada di dalam sel agar tetap konstan. Terus yang kedua tadi ada mineral. Nah, mineral ini berfungsi sebagai komponen zat pembangun rangka dan semua jaringan pada tubuh. Itu, Bu. Ya, betul. Betul sekali jawaban anak-anak, semuanya sudah betul dan bagus ya. Ibu izin meluruskan, izin menambahkan bahwasannya komponen penyusun kimiawi pada sel itu terdiri dari unsur makro dan unsur mikro, kemudian senyawa organik dan anorganik. Ibu, apa sih unsur makro dan unsur mikro ini? Nah, unsur makro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah yang besar, sedangkan unsur mikro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Untuk senyawa organik dan senyawa anorganik tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya ya. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu akan share PowerPoint Ibu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Kita masuk ke komponen kimiawi penyusun sel. Yang pertama kita cari dulu nih pengertian dari sel. Sel ini apa sih? Nah, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel juga biasa disebut sebagai unit fungsional bagi makhluk hidup. Sel ini sebagai penggerak utama bagi makhluk hidup nih. Jadi kalau misalnya nggak ada sel, udah kita mati, kita nggak bisa hidup. Nah, sel juga merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Kemudian komponen kimia yang terdapat pada sel adalah ada air, karbon, dan makromolekul. Apa sih Bu makromolekul? Makro tuh yang besar yang tadi Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya ada komponen kimiawi sel. Terdiri dari dua, yakni ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Pada senyawa organik terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Nah, sedangkan pada senyawa anorganik terdiri dari air dan mineral. Pengertian dari karbohidrat sendiri adalah karbohidrat merupakan molekul yang disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang biasanya pada kimiawinya namanya itu merupakan CH2O. Nah, fungsi dari karbohidrat ini sebagai sumber energi dan bahan pembangun struktur bagi kehidupan. Selanjutnya ada lipid. Lipid ini merupakan senyawa organik yang sukar larut dalam air. Nah, kenapa dia sukar larut? Karena struktur molekul yang dimiliki oleh lipid ini sebagian besar tersusun oleh hidrokarbon. Nah, meskipun si lipid ini memiliki ikatan polar yang berasosiasi dengan oksigen. Lipid juga biasanya memiliki bentuk dan fungsinya yang beragam sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada protein.
Protein ini membentuk dari 50% berat kering sel yang merupakan komponen penting dalam hampir seluruh kegiatan makhluk hidup. Biasanya protein ini digunakan sebagai struktur penyokong atau sebagai senyawa yang menyampaikan informasi ke bagian lain. Ia juga sebagai untuk membantu pergerakan dan membantu pertahanan dalam menghadapi benda-benda asing. Selanjutnya ada asam nukleat. Asam nukleat ini adalah polimer nukleotida panjang yang berperan besar dalam proses penurunan sifat dan pembentukan berbagai protein. Pada asam nukleat ini terdapat dua macam. Yang pertama ada deoksiribonukleat, kemudian dan yang kedua ribonukleik acid atau biasa kita singkat DNA dan RNA. Nukleotida ini merupakan molekul kompleks yang tersusun dari basa nitrogen atau dari gula yang mengandung 5 karbon serta gugus fosfat. Selanjutnya ada air dan mineral. Nah, air merupakan komponen penting dalam sel yang berperan sebagai pelarut. Dia juga sebagai bahan baku hidrolisis transportasi zat dan mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Nah, ini nih ikatan kimiawinya nih. Selanjutnya ada mineral, yaitu senyawa yang terbentuk dari asam basa. Contohnya NaCl atau garam-garam mineral. Apa sih Bu fungsi dari mineral ini? Fungsinya itu dia sebagai zat pembangun rangka dan semua jaringan pada tubuh. Seperti itu. Kita balik lagi ke senyawa organik. Nah, bisa dilihat dari ini di layar kalian. Ini ada karbohidrat. Di sini ada struktur molekul karbohidrat. Nih, bisa dilihat nih. Ini yang biru-biru ini sebagai karbon, yang abu-abu sebagai hidrogen, yang merah sebagai oksigen. Nih. Bisa dilihat ya. Karbohidrat pada membran sel berupa oligosakarida dan polisakarida. Kemudian kita lihat lagi sebelahnya ada protein nih. Protein ini ada beberapa bagiannya nih. Ada glikoprotein, protein integral, ada fosfat, protein perifer, ada lapisan lemak, ada fosfolipid. Nah, protein juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada protein struktural dan protein fungsional. Seperti itu. Selanjutnya masih di senyawa organik, di sini ada lipid. Nah, di lipid ini kelihatan nggak gambarnya? Ibu besarkan ya. Udah bisa. Ya udah, tapi kelihatan kan ya, di sini ada saluran protein, ada protein globular, ada glikoprotein, ada karbohidrat. Nanti untuk PowerPoint-nya Ibu share di grup saja ya. Kemudian kelompok yang terpenting pada lipid ini biasanya ada lemak, ada fosfolipid, ada steroid. Selanjutnya ada asam nukleat. Asam nukleat ini yang sudah Ibu bilang terdiri dari DNA dan RNA, tetapi di sini terdapat bagian-bagian lagi nih. Jika hanya DNA saja, maka dia di ikatannya ini terdapat timin, hanya terdapat timin. Tetapi pada DNA dan RNA ini terdapat adenin, guanin, dan sitosin. Kemudian jika dia hanya RNA saja, itu terdapat urasil.
Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang ingin bertanya ya? Baik. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas berupa proyek rancangan model replika sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sebelum melihat tugasnya, Ibu tampilkan dulu video materi terkait struktur dan bagian-bagian sel sebagai gambaran kalian ya, supaya kalian tahu nih apa sih bedanya. Mana ya? Sebentar ya. Sudah terdengar belum? Sel merupakan unit terkecil dalam suatu organisme. Sel terbagi menjadi dua kategori, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki sistem endomembran. Nah, ada apa aja sih bagian-bagian yang ada di sel prokariotik? Yaitu ada sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, flagela, kapsul, dinding sel, membran plasma, dan juga nukleoid. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan juga terdapat organel di dalamnya. Nah, contoh dari sel eukariotik ini yaitu sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, kalian tahu nggak sih seperti apa struktur dan juga organel yang ada di dalam sel tumbuhan dan sel hewan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada organel inti sel. Nah, inti sel ini merupakan tempat materi genetik yang disimpan dalam bentuk DNA. Nah, di dalam inti sel itu ada namanya nukleolus. Nah, nukleolus ini merupakan sebuah struktur yang terdiri dari protein dan asam nukleat, yang mana protein dan asam nukleat ini diproduksi dari ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang terlibat dalam sintesis protein. Nah, beberapa ribosom ini melekat pada retikulum endoplasma dan yang lainnya tersuplai bebas di sitoplasma. Selanjutnya ada organel sitoplasma. Nah, merupakan organel berupa cairan yang mengisi ruang antar membran sel dan inti. Nah, lalu ada retikulum endoplasma kasar, kemudian ada retikulum endoplasma halus, yang mana kedua organel tersebut berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga melakukan sekresi protein dan lemak. Nah, selanjutnya ada organel badan Golgi, nah atau yang disebut aparatus Golgi. Nah, struktur dari badan Golgi ini berbentuk seperti tumpukan kantong tipis. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang tempat menghasilkan banyaknya energi atau yang biasa disebut sebagai gudangnya energi yang berfungsi sebagai proses respirasi sel. Nah, selanjutnya ada organel membran sel. Nah, organel ini bagian pembungkus sel paling luar, yang mana bagian ini berfungsi melakukan pertukaran zat dalam sel dan melindungi seluruh isi sel. Nah, membran sel ini bersifat semi-permeable, yang mana karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja yang dapat larut secara difusi maupun osmosis.
Selanjutnya ada organel kloroplast. Nah, organel kloroplast ini organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Di sel hewan tidak mempunyai. Nah, fungsi dari organel ini tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya ada organel vakuola. Nah, organel vakuola ini merupakan rongga sel yang berisi cairan. Nah, organel ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Di sel hewan tidak mempunyai organel tersebut. Nah, itulah merupakan penjelasan dari struktur dan bagian-bagian sel. Nah, tadi udah lihat ya video materi terkait dengan sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, Ibu akan menjelaskan teknis dari penugasan replika, proyek perbuatan replika sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, proyek ini dibuat secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, nanti untuk proyeknya ini kalian boleh buat sekreatif kalian, boleh mau seperti apa saja proyeknya boleh, tidak hanya bergantung dengan yang Ibu contohkan ya. Nanti akan Ibu tampilkan model proyek yang sudah Ibu buat. Sekarang Ibu akan menampilkan kelompok, pembagian kelompoknya dulu. Sebentar. Oke, supaya tidak lama Ibu bacakan saja ya. Nanti Ibu kirim di WhatsApp grup. Untuk kelompok pertama, yaitu terdiri dari Indah, Mutia, Megita, Danti, dan Ananda. Kemudian kelompok kedua terdiri dari Fitri, Dwi, Rasda, Nuriski, dan Yunita. Sedangkan kelompok 3 terdiri dari Akmar, Cynthia, Nurmalita, Ingrid, dan Sultan. Suara Ibu kecepatan tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Selanjutnya ada kelompok 4, terdiri dari Nona, Afifah, Nina, Muhammad Naufal, dan Dina. Kelompok 5 terdiri dari Noviantika, Kartika, Lukman, Delvina, Natasha. Nah, berikut ada contoh replika sel hewan, sel tumbuhan yang sudah Ibu buat. Nah, sudah terlihat belum di layar? Sudah, Bu. Sudah ya, nih. Ini ada contoh replika sel hewan, sel tumbuhan yang sudah Ibu buat. Bisa kalian lihat di sini ada apa saja sih bagian-bagiannya, kemudian seperti apa sih bentuk-bentuknya. Nah, ini bisa kalian lihat nih. Tetapi untuk proyeknya, kalian boleh buat sekreatif kalian ya. Tidak perlu harus berpatokan dengan yang Ibu buat, yang Ibu tampilkan saat ini. Boleh menggunakan karton, boleh menggunakan styrofoam semuanya. Kalau ini kan Ibu campuran nih, ada styrofoam, ada plastisin. Nah, kalian boleh styrofoam semuanya. Kemudian boleh dicat supaya warna-warni, supaya lebih menarik. Boleh, sekreatif kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, pengumpulannya kapan ya, Bu?
Nah, pengumpulannya dikumpulkan pada hari Sabtu untuk proyeknya, tetapi pada pertemuan selanjutnya kalian satu kelompok menjelaskan hasil dari proyek yang kalian buat. Kalian presentasikan proyeknya pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Untuk pengumpulan proyeknya dikumpulkan pada hari Sabtu di sekolah pukul 7. Ibu tunggu di sekolah pukul 7. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Ibu. Cukup ya? Sudah paham ya? Baik. Selanjutnya nih. Banyak sekali yang tidak on kamera ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu mau bertanya nih. Ibu ingin tahu pada yang off kamera, maksud Ibu yang off kamera, menyimak tidak pada penjelasan kali ini? Nah, coba Danti Cynthia, coba sampaikan kesimpulan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian apa saja tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Coba. Ya Ibu, hari ini tadi Ibu menjelaskan sel memiliki komponen penyusun kimia, ada yang organik dan anorganik. Kalau misalkan organik, kayak seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Kalau yang anorganiknya, itu meliputi air dan juga mineral. Terus komponen-komponen itu adalah komponen penyusun sel, dan juga komponen tersebut yang membantu proses aktivitas pada sel. Tadi juga dijelaskan Ibu organel dan strukturnya seperti apa. Nah, untuk tugasnya kita disuruh membuat proyek replikasi dari struktur sel, Bu. Dikumpulkan hari Sabtu. Nanti dipresentasikan minggu depan. Oke, bagus Cynthia. Untuk pertemuan selanjutnya on kamera ya. Iya, Ibu. Pada pertemuan kali ini sudah bagus untuk respon-responnya. Anak-anak sudah pada aktif dalam menjawab, kemudian sudah banyak juga yang on kamera, meskipun beberapa ada yang off kamera ya. Tetapi tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Kemudian Ibu ingatkan kembali untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan hari Sabtu untuk proyeknya, hasil proyeknya dikumpulkan pada pukul 7 di sekolah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya dipresentasikan hasil dari proyek yang kalian buat bersama teman-teman kelompok kalian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.